Agus Silvi. Selamat malam Pak Karni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya untuk pemirsa TV One LC di mana saja berada. Sebenarnya kita sudah hampir selesai tadi diskusinya. Jadi tidak perlu lagi. Cuman saya ingin sampaikan bahwa kami, terutama saya sempat selaku ini beberapa hal Pak Karni. Satu, selaku koordinator tim cyber itu sudah tegas justru melarang tim kami, ya, tim kampanye atau belum kampanye, tapi tim dari pasangan calon Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan Pok Silviana Murni ini untuk menggunakan isu ini. Silahkan periksa. Tidak ada dari kami sama sekali yang memainkan ini. Karena kami sangat mengerti bukan kami ahlinya ini yang menilai, tapi pihak ulama dan pihak kepolisian lah yang nanti harus menilai kasus ini. Ya. Tapi bagaimanapun juga, kami harus mengatakan bahwa sebenarnya ini ada banyak yang coba dimainkan. Ya, saya harus buka saja. Beberapa waktu yang lalu, sebelum saudara Buniyani dimainkan, saya heran juga dengan apa maksud dari saudara Anas ini. Pertama kali itu, untung media Indonesia itu cerdas, ya, jadi tidak menangkap ini. Pertama kali itu justru beliau mengatakan, dan saya sudah punya rekamannya, berkali-kali mengatakan ini yang menyebarkan pertama kali adalah akun SBY, dan dimuat di mana-mana, akun SBY. Ini sangat menyakitkan kami. Ya, ternyata yang dimaksudkan SBY itu adalah bukan mantan presiden, bukan presiden yang ke-6, tapi juga bukan ketua umum kami, tapi si Buniyani. Ini kan aneh sekali, gitu. Jadi ini dalam istilah media ini spin, ya, gitu. Jadi berusaha dibelokkan ke yang lain. Tapi Pak Karni, percayalah, kami dari tim itu tidak terpengaruh dengan ini. Jadi sama sekali kita tidak terpengaruh. Ya biarkan saja karena ini upaya untuk mengalihkan perhatian. Ya, ini kami sadar dan terima kasih. Ini harus saya sampaikan. Terima kasih media Indonesia cerdas. Untuk hanya beberapa media yang kurang cerdas, itu yang mengquote apa yang disampaikan oleh saudara Anas. Ya. Nah, yang menarik adalah, alhamdulillah, calon kami, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, pada hari Sabtu yang lalu ya sudah mencermati ini, dan kemudian pada hari Minggu di depan jaringan santri Indonesia itu beliau memberikan beberapa catatan. Ya, ada beberapa poin. Ya, jadi pidato Gubernur Ahok di hadapan masyarakat Pulau Seribu yang diantara mengkaitkan dengan surat Al-Maidah telah menjadi perhatian publik. Dan beliau mengatakan bahwa ini menilai tidak tepat, keluar dari etika dan juga berbahaya. Tetapi yang menarik, Mas Agus juga mengatakan bahwa saya berpendapat seorang pejabat publik dan pejabat negara harus sensitif. Ini yang penting. Bicara tentang agama, apalagi menjual kitab suci dan akidah dan lain sebagainya, karenanya terus-menerus harus dikelola dengan bijak. Saya tidak akan membacakan semuanya, karena ini sudah saya upload di akun Twitter saya. Jadi semua bisa membaca dengan jelas. Dan Mas Agus itu juga akhirnya didampingi oleh Pok Silvi di samping. Kami tetap berusaha ingin tidak menari di atas gendang ini. Kami sama sekali ingin agar peristiwa ini benar-benar fokus. Kalau memang ada yang menafsir, biarkan yang menafsirkan itu adalah ahli agama, bukan dari tim kampanye masing-masing, bahkan juga dari timnya Ahok, ya gitu. Karena ini yang mengerti betul dari agama. Tapi Mas Agus juga memberikan saran waktu itu, kalimat terakhirnya juga kepada para ulama dan pemimpin agama yang lain. Saya tetap berasumsi, ini Mas Agus, negara hadir, ya, dan akan menyelesaikan setiap persoalan dengan bijak, adil dan bertanggung jawab. Jadi itu yang harusnya dilakukan. Jadi negara dalam hal ini akan representasi dari kepolisian. Insya Allah kepolisian adil dan hadir dengan menggunakan ini. Sekali lagi saya Pak Karni ya sudah memastikan bahwa tim dari Mas Agus dan Pok Silvi sama sekali coba digendang dengan contoh tadi dari saudara Anas tadi, ya, mencoba dikaitkan dengan nama SBY, yang dikaitkan dengan itu si Buniyani, padahal tidak pernah Mas Buniyani itu menggunakan kata si Buniyani, nggak pernah. Ini kan aneh gitu ya. Tapi alhamdulillah kami tidak terpancing. Baik. Jadi kita teruskan saja. Dan satu lagi Pak Karni, ini memang moga-moga kalau dalam pepatah daerah, kalau memang watuk itu bisa diobati, itu batuk. Tapi kalau watak ya agak sulit diobati. Itu saja Pak Karni. Terima kasih. Brili Agung, penulis, mau meninjau dari sisi bahasa. Selamat malam Pak Karni. Saya Brili Agung. Jadi
ketika kasus ini mulai mengudara pada hari Jumat, saya ingat betul bahwa di situ saya menulis sebuah status tentang membedah sisi linguistik kalimat Pak Basuki. Dan tidak saya sangka akhirnya bisa menjadi viral, bahkan dikutip oleh berbagai media besar seperti Republika dan yang lain sebagainya. Standing position saya di sini adalah sebagai seorang praktisi yang setiap harinya memakai ilmu dasar bahasa, memakai ilmu linguistik dalam pekerjaan saya sebagai penulis. Kalau kita bedah dari kalimat Pak Basuki yang menjadi polemik di sini adalah dibohongi pakai Al-Maidah 51 macam-macam. Oke, kita kembali ke masa kita SMP dulu belajar bahasa Indonesia. Jadi kita turunkan menjadi SPOK-nya seperti apa? Kalau kalimat itu diturunkan menjadi kalimat utuh yang ada subjek, predikat, objek, dan keterangan, maka kalimatnya akan menjadi Anda dibohongi oleh orang lain memakai surat Al-Maidah 51 macam-macam. Oke, Anda sebagai subjek, dibohongi sebagai predikat, orang lain itu sebagai objek, dan surat Al-Maidah, pakai surat Al-Maidah 51 itu sebagai keterangan alat. Keterangan alat. Oke. Jadi yang disasar Pak Ahok dalam kalimat itu memang objeknya, orang lain yang memakai surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat berbohong. Nah, permasalahannya adalah menurut hemat saya yang itu akhirnya menyakiti umat muslim adalah ketika ada kata dibohongi yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sebagai kalimat yang kata yang negatif disandingkan dengan ayat Al-Quran sebagai keterangan alat. Nah, itu yang menjadi polemik di sini. Kalimat itu akan menjadi sangat berbeda hasilnya jika waktu itu Pak Ahok berkata dibohongi pakai tafsir yang keliru dari surat Al-Maidah 51. Itu akan berbeda. Tapi kata yang disampaikan Pak Ahok adalah dibohongi pakai Al-Maidah 51. Saya mengambil analogi seperti ini Pak Karni. Misalnya ada seseorang yang berkata ke Pak Karni, Pak Karni jangan makan babi karena itu diharamkan di surat Al-Maidah ayat 3. Lalu tiba-tiba ada pedagang babi protes. Pak Karni, jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah ayat 3. Kita nggak bicara orang itu ulama, itu orang biasa saja, seorang awam seperti saya. Lalu Pak Karni baca Al-Quran, baca arti surat Al-Maidah ayat 3, kira-kira Pak Karni lebih percaya siapa? Orang yang memberitahu Pak Karni atau pedagang babi yang melarang Pak Karni dengan bilang bahwa dibohongi Al-Maidah ayat 3? Analogi yang sederhana Pak Karni. Jadi apa yang saya katakan di sini dari sudut pandang bahasa yang tadi sudah dirangkum dengan sangat jelas oleh pihak dari Majelis Ulama Indonesia, dan saya tidak punya kepentingan apa-apa. Ekspertis saya bukan di bidang politik, hukum, dan agama. Jadi saya hanya menyoroti dari sudut pandang linguistik atau bahasa. Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih, Brili Agung. Beliau penulis apa? Saya sudah menulis 23 buku sampai saat ini, Pak. Lebih ke buku sih. Sekarang Ahmad Dhani sebagai musisi. Bupati mana? Bekasi. Oh, Bekasi. Sebagai musisi pernikahan. Selamat malam semuanya. Saya mencoba untuk tidak terjebak dalam tafsir menafsir ya. Karena masalahnya sebenarnya malam ini kita tidak sedang membahas tafsir, Pak Karni. Karena sudah dijelaskan tadi, semua orang punya tafsir dan masing-masing harus menghormati tafsirnya, sudah jelas. Jadi semoga pernyataan-pernyataan berikut dari teman-teman itu tidak membahas tafsir lagi, karena sudah clear. Yang sedang kita bahas di sini adalah seorang pejabat negara yang melakukan sesuatu yang dianggap melanggar hukum. Sebelum kita bicara gubernur ini, kita tidak bisa melihat masalah itu dari hanya chapter ini saja. Chapter, mungkin ini bisa jadi chapter terakhir dari Pak Gubernur ini, karena ini sangat udah puncaknya, kayak
kayaknya tidak mungkin ada chapter yang lebih hebat dari ini lagi Pak Karni. Jadi kita harus melihat, tidak bisa dari chapter sini saja, kita harus melihat dari ke belakang. Kalau saya boleh menceritakan saya itu Pak Karni, saya itu intuisi saya itu cukup tajam. Bukannya nyombong, tapi memang sering seperti itu. Ada satu lagu namanya Lean On, judul lagunya Lean On, penyanyinya Major Lazer. Awal 2015 saya suka banget lagu itu, yang ngehits di YouTube 99 juta, 90 jutaan yang ngehits. Saya seneng banget. Teman saya Baby Romeo bingung, ini lagu ini enaknya apa ya? Susah nyanyi ya mas. Pokoknya Lean On, lihat aja di YouTube deh nanti, Major Lazer. Awal 2015. Saat ini yang nonton mas sudah 1.500.000. Artinya saya punya kejelian terhadap sesuatu yang sedang berkembang. Kejelian pertama adalah mengenai Mr. X ini. Saya lebih senang mengutip katanya Pak Amin, Fir'aun amatiran ini, Fir'aun amatiran. Pertama, ketika saya mengetahui bahwa Ahok ini kurang benar gitu ya. Mungkin sebelum orang di Indonesia banyak yang tidak suka Ahok, saya mungkin orang pertama di Jakarta yang tidak suka sama Ahok. Saya berbangga. Saya berbangga gitu. Karena apa? Itu terjadi di bulan Mei 2014. Belum ada orang yang jelek-jelekin Ahok waktu itu. 2014. Hah? Oh udah duluan ya? Oh kalah dong aku. Oh sama ya? Nggak usah dialog. Ya nggak usah dialog ya. Saat itu saya sedang makan malam bersama Pak Hasyim Jaya Hadikusumo. Saya mengusulkan kepada Pak Hasyim bagaimana kalau Pak Ahok ini dijadikan yang namanya jurkamnya Prabowo. Karena yang saya tahu Pak Hasyim dan Pak Prabowo adalah orang yang sangat berjasa supaya Ahok menjadi wakil gubernur dan mengangkat bahkan membiayai sehingga menjadi wakil gubernur. Saya waktu itu benar-benar bilang sama Pak Hasyim, Pak Hasyim coba tolong ditelepon. Saya aneh juga kok Pak Hasyim ngomongnya sama Pak Ahok kok agak susah gitu, saya bingung gitu. Dan ternyata Ahok akhirnya nggak mau jadi jurkamnya Pak Prabowo. Dari situ saja, saya ini orang yang cukup berpikir fundamental ya. Menurut saya ini sangat fundamental sekali ini orang gitu. Dia bahkan tidak mengerti apa yang namanya budaya. Kita nggak usah ngomong agama. Kita nggak usah ngomong agama, ini ngomong budaya saja. Orang ini nggak ngerti budi pekerti, tidak ngerti balas budi. Itu sebagai manusia ya. Catatan saya pertama. Gak gini. Kita batasi pembicaraan kita tentang permintaan maaf dari Ahok. Jadi bukan kita gali lagi apa aja dosanya. Oh enggak, ini ada hubungannya dengan ketika, artinya ini penyakitnya kambuhan Pak Karnis. Kalau kita maafin kambuh lagi nih orang. Jadi saya berusaha menceritakan urutan-urutan peristiwa-peristiwa tentang apa yang dilakukan oleh Pak Ahok ini. Ya waktu kita itu terbatas. Iya. Kalau itu panjang sekali sampai pagi kita di sini. Iya. Ya betul ya. Kesimpulannya orang ini jangan dikasih hati. Ngerogor rempelo nanti minta rempah dia. Gitu. Jadi walaupun minta maaf Anda nggak maaf. Ya nggak apa-apa kasih minta maaf, tapi hukum tetap harus berjalan. Karena apa Pak Karni? Saya dulu pernah dilaporkan oleh FPI menistakan agama juga. Dianggap menistakan agama. MUI bilang bahwa tidak apa-apa cover kaset ada tulisan agama. Tapi saya tetap diperiksa kok sama polisi. Apalagi ini MUI yang udah jelas-jelas menyatakan hal yang sama dengan laporan-laporan para pelapor itu gitu loh. Jadi menurut saya waktu itu kamneknya Pak Tito Karnavian. Saya waktu itu diperiksa oleh Pak Tito Karnavian. Dan Pak Tito Karnavian waktu itu bilang sama saya, polisi itu bekerja berdasarkan opini masyarakat. Kalau opini masyarakat menyatakan Ahok bersalah atau Ahmad Dhani bersalah, maka Ahmad Dhani pun akan dihukum. Itu Pak Tito Karnavian yang bilang sama saya. Saya masih ingat tahun 2005. Lagi nongkrong-nongkrong di Polda, habis saya di BAP, Pak Tito Karnavian bilang gitu. Polisi bekerja berdasarkan opini masyarakat. Saya rasa ikut cukup Pak.
Memaafkan itu hanya milik orang-orang yang kuat. Orang yang lemah tidak akan mampu memaafkan. Mahatma Gandhi. Kita lihat sejenak. Pemirsa, masih bersama ILC. Sebelum ke partai, saya mau ke budayawan Pak Jaya Suprana dulu. Kebetulan saya lama mempelajari tentang penistaan agama. Blasfemi itu bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai negara. Ya, bagaimana di zaman masa Inkuisisi penistaan agama itu hukumannya bukan main, ya. Itu orang dikasih batu, dimasukkan ke sungai. Kalau dia tidak tenggelam, itu dia artinya komplotannya setan. Nah, kalau tenggelam dia kan mati sudah kan di situ. Jadi ya pokoknya macam-macam lah. Kemudian yang terakhir adalah peristiwa Charlie Hebdo. Ya, bagaimana hanya karena sebuah kartun itu terjadi kemarahan, kemudian terjadi pembinasaan, 12 orang mati, termasuk polisi mati. Maka terus terang waktu peristiwa penistaan agama di Pulau Seribu itu terjadi, saya khawatir bahwa kekerasan akan terjadi di persada Nusantara tercinta ini. Tapi ternyata kekhawatiran saya tidak beralasan. Ternyata umat Islam di Indonesia memiliki peradaban yang paling tinggi di planet ini. Ini benar-benar dari tulus hati saya, dan saya benar-benar kagum dan saya terharu. Tadi saya menyaksikan di sini terjadi perdebatan, termasuk Ahmad Dhani, tepuk-tepuk dan macam-macam, ya. Tetapi tidak ada kekerasan dilakukan. Menurut saya ini adalah suatu peristiwa yang membanggakan. Seluruh dunia sebaiknya berpaling ke Indonesia, bagaimana orang menjalin pengertian, menyelesaikan perselisihan paham melalui jalur yang adil dan beradab, yaitu jalur hukum. Maka saya sebagai penutup saya cuma tinggal bilang, mari kita tepuk tangan untuk umat Islam Indonesia. Jadi kalau di diskusi ini kan kayaknya keras sekali tadi itu. Tapi jangan-jangan ini salah satu katup pelepas yang terpendam tadi. Ya, saya kira tidak ada artinya, salah. Diskusi-diskusi yang dilakukan melepaskan katup-katup tadi. Ya, ya. Jadi Anda juga ikut berjasa. Ya, Anda menjadi ventil dari dari semua ini. Ya, entah Anda sengaja atau tidak. Tapi kan tadi bilang niatkan yang tahu cuma Tuhan. Ya, di situ. Ya, mungkin Anda sengaja juga lah kira-kira. Baik, Pak Jaya Suprana membahasnya dari budaya sebetulnya, tidak dari tafsir ataupun politis. Sekarang saya masuk ke partai politik. Sebetulnya nggak hanya PDIP yang kita undang Pak Hamka.